Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan oleh Allah memasuki Ramadan hari ketiga ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, siam atau puasa bermakna menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Tapi menurut istilah syara, pengertian berpuasa atau menurut istilah atau secara terminologis bahwa puasa adalah menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah pengertian daripada berpuasa. Nah, puasa yang kita lakukan itu kita laksanakan sekitar mungkin 14 jam atau bahkan 16 jam. Itu yang sering terjadi ya. Tapi kalau menurut penelitian bahwa puasa yang dilaksanakan selama 40 jam itu tidak akan mengalami perubahan apapun dalam tubuh kita. Tetapi kalau puasa itu kita lakukan selama 18 jam baru akan mengalami perubahan di dalam tubuh kita. Mungkin karena gula yang ada di dalam tubuh itu mengalami penurunan sehingga biasanya lemas seperti itu. Dan orang atau manusia akan mati ketika tidak makan selama 56 hari. Oleh karena itu, maka puasa yang kita lakukan ini adalah aman-aman saja. Insya Allah tidak akan mengalami perubahan. Kalau perubahan pun sedikit, mungkin lemes, itu adalah hal yang biasa. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka puasa yang dilakukan sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, yaitu untuk menjadi pribadi paripurna, yaitu bertakwa. Oleh karena itu, untuk mencapai takwa itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Maka harus kita lakukan puasa ini dengan betul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Maka ada orang atau tingkatan orang yang tidak puasa Ramadan. Nah, ada yang wajib berpuasa. Nah, siapakah yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa itu adalah orang Islam, tentunya orang Islam yang beriman. Karena orang Islam itu ada juga yang belum dikatakan beriman, itu dalam sebuah hadis. Jadi kita insya Allah semuanya Islam yang beriman, artinya yakin apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah orang Islam berakal sehat, orang yang balik, kemudian sehat jasmani, karena kalau sakit boleh tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain. Kemudian juga orang yang mungkin menetap, karena orang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan itu boleh tidak berpuasa tetapi harus diganti di hari yang lain. Yang terakhir adalah orang yang sedang tidak menstruasi atau sedang tidak bernifas, maka keenam tersebut wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian siapa yang wajib berbuka dan wajib mengqadha? Maka yang wajib berbuka puasa adalah orang yang sedang haid dan orang yang sedang menifas, maka orang tersebut wajib berbuka. Artinya kalau melakukan puasa justru puasanya tidak sah ya. Kemudian boleh berbuka dan wajib mengqadha. Siapakah orang tersebut? Yaitu orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, wa man kana minkum maridun aw ala safarin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir boleh tidak puasa atau boleh berbuka, bukan wajib ya, boleh berbuka. Andaikan dia
puasa itu boleh, maka dia wajib mengkodok di hari yang lain. Nah, ini dua orang ini, dua kategori ini wajib boleh berbuka tapi wajib mengkodok di hari yang lain. Kemudian siapa yang boleh berbuka dan wajib bayar fidyah? Yang boleh berbuka dan wajib membayar fidyah adalah yang pertama orang yang sudah tua, lansia yang tidak kuat berpuasa, maka dia boleh berbuka tapi dia wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit menaun, artinya sakitnya tidak sembuh gitu ya, tidak bisa sembuh. Kemudian juga orang yang hamil menyusui itu boleh hanya membayar fidyah saja. Dan yang terakhir adalah orang pekerja berat yang berat ya, mungkin berat ketika melaksanakan puasa, maka dia cukup membayar fidyah saja. Tapi kalau dia mau melakukan puasa itu boleh, karena ini hukumnya hanya boleh berbuka. Andaikan dia berpuasa maka boleh gitu ya, dan hanya wajib membayar fidyah. Dan permasalahannya mungkin berapakah fidyah yang harus kita keluarkan ketika orang tersebut tidak mampu melakukan puasa karena berat menjalankan puasa, yaitu alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau berat menjalankan ibadah puasa maka memberikan ta'am kepada orang miskin. Ta'am itu ada dua macam, yaitu bisa dikatakan makanan siap santap atau siap saji dan bahan makan. Nah, kalau bahan makan itu jumlahnya adalah 0,6 kilogram atau 1 mud, sama dengan 0,6 kilogram atau 6 on. Maka boleh dilebihkan tapi tidak boleh dikurangi, itu adalah standar. 0,6 itu adalah standar, maka bisa dilebihkan menjadi 7 on, 8 on, 9 on, bahkan ada yang sampai 1 kilo. Untuk kehati-hatian maka bisa dilebihkan sampai 1 kilogram berupa makanan pokok atau beras. Nah, kalau makanan siap santap atau makanan siap saji itu memberikannya seperti apa? Boleh tiap hari, boleh langsung dikumpulkan sehari. Misalnya ada sehari itu diberikan makanan kepada 30 orang untuk 1 hari saja, itu juga boleh. Ini karena ada dasarnya salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika di usia tua tidak mampu lagi berpuasa, lalu beliau mengundang makan 30 orang untuk 1 hari saja. Ya, ini dibolehkan. Maka ketika memberikan fidyah itu bisa dikumpulkan sehari atau bisa setiap hari atau bisa juga sesuai dengan kemampuan, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Yang penting tetap harus memberikan kewajibannya untuk bayar fidyah, karena itu adalah pengganti daripada puasa. Nah, ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka fidyah ini bisa diberikan dalam bentuk makanan siap saji atau siap santap, dan juga boleh bahan makan atau beras begitu. Nah, untuk penyalurannya boleh diberikan kepada 1 orang miskin atau boleh juga kepada 30 orang miskin, atau artinya lebih dari 1 orang miskin. Ini pemberian fidyah, cara memberikan fidyahnya. Kemudian hal-hal yang harus dijauhi selama Ramadan atau selama berpuasa itu apa saja? Ini yang harus kita perhatikan agar tujuan daripada puasa itu yaitu la'allakum tattaqun itu terpenuhi. Maka hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa harus betul-betul kita hindarkan. Yang pertama adalah berkata tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalkan bohong atau dusta, mencaci maki, berkelahi, debat yang menimbulkan permasalahan sehingga berkelahi. Ini yang harus kita
harus dihindari bagi orang-orang yang sedang melaksanakan puasa. Bukan berarti puasanya tidak sah, tapi puasanya ini tidak bermakna, tidak akan mendapatkan pahala dalam sehari itu, karena banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, dapatnya hanya lapar dan dahaga. Ruba so'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas. Dan juga malam yada' qawla zur wa amala bihi falaysa hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ditahannya. Jadi percuma sudah menahan lapar, haus, tidak berhubungan suami istri, tapi dia tidak tetap melakukan perkataan yang tidak baik atau perkataan dusta, maka Allah tidak butuh puasa orang itu. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka hal-hal yang harus dihindari yang kedua adalah berkumur-kumur di siang hari dan istinsyak atau menghirup air ke hidung ketika berwudu. Ini memang harus hati-hati, jangan sampai dilakukan kalau siang hari, tapi malam hari boleh untuk dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah mencium istri atau mencium pasangan. Seharusnya setidaknya ya ini harus dijauhi selama berpuasa gitu. Kemudian apa yang membatalkan puasa, yaitu jelas makan dan minum dengan sengaja. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari, tidak hanya batal, tapi kalau berhubungan suami istri di siang hari kena kafarat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi 60 fakir miskin makan, ya, memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Nah, itu yang agak berat ya, yang berat kalau kita melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita bisa terjaga dari semuanya agar puasa kita tidak sampai batal di siang hari. Kemudian amalan apa yang harus dianjurkan selama Ramadan agar tujuan daripada puasa tadi la'alakum tattaqun itu terpenuhi? Yang pertama adalah qiyamul lail, jangan lupa untuk sholat tarawih. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian juga mengakhirkan sahur. Ini biasanya yang sahurnya di awal, misalkan jam 1 sudah sahur, agar kita mendapat pahala sunnahnya, maka sahurnya harus kita akhirkan. Kemudian juga menyegerakan berbuka. Ini adalah satu paket, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini adalah sunnah-sunnah yang harus kita lakukan selama berpuasa. Kemudian jangan lupa berdoa ketika berpuasa atau ketika berbuka. Ini yang sering salah ketika berdoa. Maka doa yang pertama adalah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum, membatalkan puasanya, baru berdoa dhahabad dhama'u wa badaladul uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Kemudian juga memperbanyak sedekah, kemudian juga tadarus Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, kemudian juga harus iktikaf. Ini yang kita lakukan. Nah, ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka untuk amaliyah yang kita lakukan selain itu juga jangan lupa banyak berdoa, terutama kita ketika masuk bulan Ramadan sudah berdoa. Maka ketika melakukan amal soleh seperti ketika kita berbuka tadi berdoa, kemudian ketika selesai sholat witir juga berdoa, ketika selesai qiyamul lail juga berdoa, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Dan ini yang kita usahakan, puasa tahun ini harus lebih baik daripada puasa tahun kemarin. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka puasa yang kita lakukan ini setidaknya kita harus awali dengan banyak berdoa kepada Allah mulai masuk Ramadan kemarin. Kemudian juga kita harus minta pertolongan kepada Allah agar puasa kita menjadi puasa yang lebih baik itu tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.